Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Firza Fahrezi dengan NIM E1S1 21030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan materi nested loop dan array. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah nested loop, di mana nested loop itu perulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Yang kedua, looping bersarang atau biasa yang disebut dengan nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Yang ketiga, di dalam sebuah blok perulangan atau looping seperti while, for, dan do while terdapat blok looping while, for, dan do while yang lain. Yang keempat itu di dalam sebuah blok perulangan atau looping seperti while, for, dan do while terdapat pernyataan if. Di sini saya sudah menyediakan contoh kasus. Yang pertama itu membuat algoritma flowchart dan programnya. Jadi di sini saya akan membuat algoritma berupa flowchart dan programnya untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai ke n, di mana jika n di-input sehingga akan ditampilkan. Misalnya n-nya itu adalah 5, maka output yang akan keluar nanti akan seperti ini. Yang pertama ganjil, kedua genap, ketiga ganjil, keempat genap, dan kelima ganjil. Baik, langsung saja. Yang pertama itu flowchartnya. Di sini saya sudah membuat flowchartnya. Yang pertama itu mulai, yang kedua masukkan nilai n-nya. Misalnya memasukkan nilai n-nya sama dengan 5, atau mungkin sama dengan 7, atau mungkin sama dengan 10, dan lain-lainnya. Setelah itu untuk nilai i-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu diinisialisasi i lebih kecil sama dengan n, dimana jika i lebih kecil sama dengan n itu adalah true atau benar, maka akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Tapi jika itu salah, maka akan selesai. Nah, kalaupun i lebih kecil sama dengan n itu adalah true atau benar, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu i modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika i modulus 2 itu sama dengan 0 benar, maka akan keluar tulisan genap. Sedangkan kalau salah, jika tidak benar i modulus 2 sama dengan 0, maka akan keluar nilai ganjil. Nah, setelah itu i itu akan bertambah, i sama dengan i tambah 1. Jadi setiap perulangan itu nanti i-nya akan ditambah dengan 1. Nah, di sini saya akan membuat programnya. Sini saya hapus dulu. Nah, yang pertama itu adalah include iostream. Nah, itu using namespace std. Setelah itu kita masukkan integer main-nya. Integer main. Jangan lupa return 0. Nah, di sini kita masukkan nilai integernya. Integernya itu adalah i sama dengan 1 dan n. Nah, setelah itu kita cout masukkan nilai n sama dengan, setelah itu akan keluar scene-nya itu nanti adalah nilai n. Nah, setelah itu kita menggunakan blok looping, yaitu while, dimana inisiasinya adalah i sama dengan i modulus 2 i sama dengan i lebih kecil sama dengan n. Setelah itu di sini kita masukkan lagi jika if itu jika i modulus 2 sama dengan 0, maka cout
Cout I sama dengan genap n line. Nah, setelah itu di sini jika I modulus 2 sama dengan 0 maka akan keluar genap. Tapi jika itu tidak maka akan keluar nilai Cout-nya itu I dengan ganjil n line. Nah, setelah itu di bawahnya kita masukkan I sama dengan I ditambah 1. Nah, ketika kita akan jalankan maka akan keluar seperti ini. Tampilannya akan begini. Jadi pertama itu masukkan nilai n-nya. Misalnya saya masukkan nilai n-nya itu 5. Maka akan keluar 1 itu sama dengan bilangan ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, dan 5 ganjil. Berarti nilai N5 itu adalah nilai ganjil. Terus misalnya saya masukkan lagi nilai 10. Maka akan keluar 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil, dan 10 genap. Misalnya saya masukkan nilai n-nya itu sama dengan 25. Maka akan keluar dari 1 sampai 25, di mana 1 adalah bilangan ganjil, 2 bilangan genap, dan seterusnya. Jadi itu tadi untuk contoh kasus yang pertama. Nah, terus untuk contoh kasus yang kedua itu adalah membuat algoritma berupa flowchart dan programnya untuk memasukkan suatu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan outputnya itu seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya. Yang pertama itu adalah mulai. Setelah mulai kita masukkan nilai n-nya. Lalu untuk nilai i-nya akan sama dengan 1. Terus di sini inisialisasinya i lebih kecil sama dengan n. Jika itu false maka akan selesai, tapi jika itu true maka akan berjalan ke langkah berikutnya. Jika true itu maka di sini j-nya sama dengan n. Inisialisasinya lagi j lebih besar sama dengan n. Jika itu false maka akan pindah baris, dan jika itu true maka akan menampilkan j, lalu j sama dengan j dikurang 1. Maka akan kembali ke perulangan yang di atas, yang ini. Nah, tapi kalau itu false maka akan pindah baris ke i sama dengan i ditambah 1. Akan berulang ke sini, i lebih kecil sama dengan n. Nah, untuk variabel yang digunakan yaitu i, j, dan n sebagai integer. Nah, untuk programnya kita akan buat di sini. Saya hapus dulu. Nah, di sini kita masukkan integer main-nya, terus return 0. Nah, di sini kita masukkan integer i sama dengan 1. Tadi integer main itu adalah i sama dengan 1, j, dan n. Nah, setelah itu kita masukkan Cout-nya itu adalah masukkan nilai n sama dengan, setelah itu sin n. Lalu di situ kita masukkan blok loopingnya yaitu while, dimana inisialisasinya itu tadi itu adalah i lebih kecil sama dengan n. Nah, setelah itu for, untuk blok loop yang kedua itu adalah for
dimana for-nya tadi tuh for-nya tadi itu adalah J sama dengan N, dan J lebih sama dengan dari N. J sama dengan N, koma J lebih besar sama dengan 1, lalu J kurang 1. Setelah itu Cout J titik koma. Nah, di sini kita masukkan lagi sini kita Cout N line. Di bawahnya itu adalah I sama dengan I ditambah 1, koma. Nah, ketika kita akan jalankan, sabar, ada kesalahan di sini. J sama dengan N, harusnya sini titik koma. Nah, di sini untuk nilai N-nya kita masukkan, misalnya kita masukkan angka 5 yang tadi, maka akan keluar 5, 4, 3, 2, 1 sebanyak 5 baris dan 5 kolom. Nah, kalau misalnya kita akan memasukkan nilai misalnya 10, maka akan berjumlah 10 baris dan 10 kolom seperti ini. Nah, jadi itu tadi untuk contoh kasus yang pertama itu contoh kasus yang nilai ganjil dan genap. Terus yang kedua itu adalah contoh memasukkan nilai 5 akan menampilkan output seperti ini. Baik, untuk materi yang kedua itu adalah array, di mana array itu adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array itu punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Indeks array selalu dimulai dari 0. Nah, untuk contoh kasusnya itu adalah membuat algoritma atau berupa flowchart dan programnya, misalnya A5 sama dengan 7,2,1,9 dan 5. Nah, dari kelima bilangan tersebut akan ditentukan nilai terbesarnya itu yang mana. Nah, kita masuk ke dalam flowchartnya. Yang pertama itu mulai, lalu masukkan A5 sama dengan 7, 2, 1, 9, dan 5. Lalu max-nya itu sama dengan A0 dan I sama dengan 0. Nah, untuk inisialisasinya I lebih kecil dari 5. Nah, jika berupa false, maka outputnya max akan selesai. Setelah itu, tapi jika dia true, maka akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu A1 lebih besar dari max. Nah, jika true, maka max sama dengan AI, dan akan dilanjutkan ke I sama dengan I ditambah 1. Tapi jika false, maka tidak akan melewati langkah max sama dengan AI. Maka kalau false itu akan langsung ke I sama dengan I tambah 1, maka akan terjadi perulangan ke I lebih kecil dari 5. Nah, untuk programnya itu adalah, jadi kita akan buat programnya. Yang pertama itu adalah include iostream using name page. Untuk integer main-nya return 0. Nah, untuk pertama itu kita masukkan nilai integer A5 itu tadi sama dengan, di sini kita masukkan nilainya tadi itu 7, 2, 1, 9, 5. 7, 2, 1, 9, dan 5. Setelah itu integer
max-nya itu sama dengan A 0 dan I-nya tadi sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan blok loopingnya, blok array-nya, yaitu while I sama dengan I lebih kecil dari 5. Nah, if I lebih besar dari max, if AI lebih besar dari max, maka sini max-nya itu sama dengan AI. Nah, di situ untuk di sini kita masukkan I sama dengan I ditambah 1. Jadi I itu akan ditambah 1. Setelah itu masukkan nilai cout-nya. Nanti cout-nya itu adalah nilai, karena tadi yang dicari itu nilai terbesarnya. Jadi sini nilai terbesarnya sama dengan max. Nah, ketika kita jalankan, di sini yang salah itu nah, integer max-nya sama dengan A0 I. Ini yang salah. Ini yang salah apa ya? Untuk integer max-nya sama dengan A 72195. Oh, di sini tanda titik komanya. Nah, ketika kita jalankan, maka akan muncul nilai terbesarnya itu adalah 9. Berarti di antara nilai 7, 1, 7, 2, 1, 9 dan 5, nilai terbesarnya itu adalah 9. Nah, misalnya di sini saya ganti nilai 5-nya menjadi 100. Nah, ketika dijalankan, maka akan keluar nilai terbesarnya itu adalah 100. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau cari nilai terkecilnya? Nilai terkecilnya, maka di sini yang max ini kita ganti menjadi kecil. Di sini kecil, terus sini kecil, ini juga kecil, kecil. Nah, di sini kita ganti nilai terkecilnya, nilai terkecil. Nilai terkecilnya 9. Oh, berarti ada yang salah. Di sini yang salah itu bagian sini ya. Harusnya AI itu lebih kecil dari kecil. Nah, maka akan keluar nilai terkecilnya itu adalah 1. Nah, untuk mencari nilai terkecilnya itu seperti ini. Kalau misalnya saya ganti angka 5 ini dengan minus 7 misalnya, pada saat saya masukkan, saya jalankan, maka nilai terkecilnya itu adalah minus 7. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai algoritma dan pemrograman pada materi nested loop dan array. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.